Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan yang pertama ada Enda Trianavi, Julia Justina, Nur Fadila, Shinta Arsy Widyaningrum, dan Justina Rina Fitri. Baik, kami di sini akan menjelaskan materi tentang kepribadian Carl Rogers. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi biografi Carl Rogers dan teori yang berpusat pada pribadi. Biografi Carl Rogers. Carl Rogers merupakan salah satu tokoh psikologi humanistik. Rogers berpendapat bahwa setiap manusia memiliki tanggung jawab atas dirinya sendiri dan kedewasaannya masing-masing. Rogers itu lahir pada tanggal 8 Januari 1902 di Oak Park, Illinois, sebagai anak keempat dari 6 bersaudara dari pasangan Walter dan Julia Cushing Rogers. Rogers terlahir di keluarga yang religius dan sangat menghargai ilmu pengetahuan. Pada saat kecil, Rogers sangat tertarik dengan kitab Injil, sehingga ia sering membaca Injil dan buku-buku lainnya. Bahkan sebelum Rogers masuk sekolah, sebagai awal karirnya, Rogers memilih kuliah di University of Wisconsin dengan mengambil jurusan pertanian. Selanjutnya, ia melanjutkan studinya di Union Theological Seminary di New York dengan tujuan menjadi seorang pastor. Pada saat itu, Rogers juga mengikuti kelas psikologi dan menerima gelar PhD di Columbia University pada tahun 1931. Rogers lalu pindah ke California hingga akhir hidupnya. Oke, materi yang selanjutnya yaitu teori yang berpusat pada pribadi. Teori kepribadian yang dikemukakan oleh Carl Rogers yaitu teori-teori yang berpusat pada klien atau lebih luasnya lagi yaitu berpusat pada pribadi. Dalam istilah Carl Rogers disebut sebagai client-centered therapy atau person-centered psychotherapy. Maksud dari berpusat pada klien adalah karena teori ini terapis harus mampu masuk pada hubungan yang sangat pribadi dan subjektif dengan klien. Yang hubungannya tersebut bukan seperti ilmuwan dengan objek penelitian, namun lebih pada antara pribadi dengan pribadi. Konsep pokok dari teori kepribadian Rogers adalah self. Self atau konsep self adalah konsep menyeluruh yang padat dan terorganisir, tersusun dari persepsi ciri-ciri tentang I atau me. Lebih jelasnya lagi yaitu aku sebagai subjek atau aku sebagai objek, dan persepsi hubungan I atau me dengan orang lain dan berbagai aspek kehidupannya. Berikut nilai-nilai yang terlibat dalam persepsi itu. Yang pertama itu ada asumsi dasar, yang kedua ada diri dan aktualisasi diri, yang ketiga itu ada kesadaran, yang keempat itu menjadi seorang manusia, yang kelima itu ada hambatan dalam kesehatan mental. Baiklah, saya di sini Enda Trianavi akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu tentang psikoterapi menurut Rogers. Jadi, seperti teori yang berpusat pada pribadi, pendekatan konseling yang berpusat pada klien dapat dinyatakan dalam bentuk jika sampai lalu. Jika kondisi kongruensi penerimaan positif tidak bersyarat dan mendengarkan secara empati dari terapi tersedia dengan baik dalam hubungan klien dengan konselor, maka proses terapi dapat terjadi. Jika proses terjadi, maka beberapa hasil dapat diprediksi. Oleh karena itu, terapi Rogers dapat dilihat dalam hal kondisi, proses, dan hasil. Teori selanjutnya, Rogers mendeskripsikan tentang dunia masa depan dan manusia masa depan. Apabila ketiga kondisi terapi yang perlu dan memadai yaitu kongruensi, penerimaan positif yang tidak bersyarat, dan empati hadir secara optimal, kemudian tipe orang yang akan muncul sebagai keluarannya. Maka Rogers memberikan beberapa karakteristik, yaitu yang pertama, orang yang sehat secara psikologis akan lebih mudah beradaptasi. Yang kedua, manusia-manusia masa depan akan terbuka atas pengalaman-pengalaman mereka. Yang ketiga, manusia masa depan kecenderungan untuk hidup sepenuhnya pada masa sekarang. Yang keempat, manusia masa depan akan tetap percaya terhadap kemampuan diri mereka untuk merasakan hubungan yang harmonis dengan orang lain. Yang kelima, manusia masa depan lebih integrasi, lebih utuh tanpa
batasan-batasan buatan antara proses kognitif yang dilakukan secara sadar atau tidak sadar. Yang keenam, manusia masa depan mempunyai kepercayaan dasar pada kemanusiaan. Dan yang terakhir, manusia masa depan terbuka dengan semua pengalaman mereka akan lebih menikmati kekayaan hidup daripada orang lain. Saya Juliustina. Di sini saya akan menjelaskan mengenai yang pertama yaitu filosofi ilmu pengetahuan dan yang kedua yaitu tentang The Chicago Studies. Nah, yang pertama yaitu tentang filosofi ilmu pengetahuan. Nah, menurut Rogers itu ilmu pengetahuan itu berawal dan berakhir dengan pengalaman subjektif. Walaupun semua yang ada di antaranya itu harus objektif dan empiris. Nah, ilmuwan juga harus memiliki karakteristik manusia masa depan di mana mereka itu terdorong untuk melihat ke dalam selaras dengan perasaan dan internal. Terus juga intuitif dan kreatif, terus berpikiran terbuka pada pengalaman, dapat menerima hal-hal yang baru, dan juga yang paling penting yaitu mereka itu memiliki kepercayaan yang penuh atas diri mereka. Nah, Rogers ini juga meyakini bahwa ilmuwan itu harus secara utuh terlibat dalam fenomena yang sedang dikaji. Nah, sebagai contoh yaitu orang-orang yang akan meneliti mengenai psikoterapi. Maka pertama-tama mereka itu harus mempunyai karir yang panjang sebagai terapis. Nah, ilmuwan ini juga harus peduli dan mau merawat gagasan-gagasan yang baru. Nah, karena apa? Gagasan-gagasan baru ini biasanya rentan. Nah, terus yang kedua yaitu The Chicago Studies. Nah, adapun tujuan dari The Chicago Studies ini yaitu untuk meneliti proses dan hasil dari terapi yang berpusat pada klien. Nah, adapun hipotesa dari The Chicago Studies ini menyatakan bahwa semua orang itu memiliki di dalam diri mereka kapasitas, baik bersifat aktif atau laten, untuk melakukan pemahaman diri, serta kapasitas dan kecenderungan untuk bergerak menuju aktualisasi diri dan kematangan pribadi. Nah, adapun hasil dari The Chicago Studies ini yaitu didapatkan bahwa orang-orang yang menerima terapi yang berpusat pada klien ini cenderung mengalami peningkatan dan juga pertumbuhan walaupun tidak optimal. Nah, mungkin cukup demikian. Terima kasih. Materi selanjutnya mengenai penelitian Rogers. Pertama ada tentang teori diskrepansi. Rogers mengajukan gagasan bahwa kongruensi antara bagaimana diri sendiri bisa benar melihat diri sendiri dan bagaimana idealnya diri sendiri menjadi elemen penting dari kesehatan mental. Apabila kedua evaluasi diri tersebut kongruen, maka seseorang biasanya dapat dikatakan sehat dan reaktif, berhasil dalam menyesuaikan mental seperti kecemasan, depresi, dan harga diri yang rendah. Selanjutnya mengenai motivasi dan perayaan tujuan. Menetapkan tujuan merupakan hal yang mudah, namun menetapkan tujuan yang tepat dapat menjadi lebih sulit daripada perkiraannya. Sebagai contoh, seseorang yang ingin berhasil dalam bidang biologi tetapi tidak menyukai biologi atau membutuhkan keberhasilan tersebut untuk mencapai tujuannya menjadi seorang arsitek, terdapat kemungkinan bahwa orang tua dari orang tersebut adalah ahli biologi dan selama ini diharapkan akan melakukan hal yang sama walaupun merasa bahwa arsitektur lebih menyenangkan dan memuaskan. Dalam contoh ini, biologi adalah bagian dari konsep diri seseorang, tetapi arsitek adalah bagian dari diri ideal orang tersebut. Inkongruensi antara keduanya dapat menyebabkan stres. Untungnya, Rogers meluaskan ide-ide untuk mengajukan bahwa kita semua memiliki proses penilaian organismik atau organismic valuing process atau OVP, yaitu insting alami yang mengarahkan kita menuju pencapaian-pencapaian yang paling bermakna. Materi selanjutnya mengenai kritik terhadap Rogers. Seberapa baikkah teori Rogers memenuhi keenam kriteria teori yang bermanfaat? Kriteria yang pertama yaitu apakah teori telah mengembangkan penelitian dan memberikan hipotesis yang dapat dikaji? Sudah banyak menghasilkan penelitian dalam ranah psikologi dan pembelajaran ruang-ruangan, tapi tidak terlalu banyak penelitian di luar kedua area tersebut. Yang kedua, dinilai bahwa teori Rogerian tinggi dalam kemampuan untuk dikaji ulang. Kriteria yang ketiga, apakah teori Rogers yang berpusat pada individu dapat mengorganisasi pengetahuan ke dalam kerangka yang bermakna? Meskipun terbatas pada hubungan interpersonal, teori tersebut tetap dapat diperluas pada ranah kepribadian manusia yang lebih luas. Yang keempat, apakah teori yang berpusat pada pribadi berperan sebagai acuan untuk solusi masalah praktis? Untuk psikoterapis, jawabannya tidak serempak.
Yang kelima, apakah teori yang berpusat pada pribadi memiliki konsisten internal dengan seperangkat definisi operasional? Teorinya cukup tinggi karena Rogers mengkonstruksi teori kepribadian. Dan yang terakhir, apakah teori Rogers termasuk bersifat sederhana dan terbebas dari konsep yang terlalu berat dan bahasa yang sulit? Teorinya cukup jelas dan ekonomis, tetapi beberapa bahasa yang digunakan tergolong canggung dan tidak jelas. Saya Nur Fadila, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep kemanusiaan. Roger berpendapat bahwa manusia mempunyai beberapa derajat pilihan bebas dan kapasitas untuk mengarahkan diri. Ia mengakui bahwa sebagian dari perilaku manusia itu dikontrol, dapat diprediksi, dan berjalan sesuai dengan hukum atau aturan yang berlaku. Tetapi, ia berpendapat bahwa nilai-nilai dan pilihan yang penting berada dalam lingkup kontrol personal. Manusia mempunyai lebih banyak keunikan dan individualitas. Dalam lingkungan yang mendukung, manusia dapat tumbuh dengan caranya sendiri, menuju proses untuk menjadi berfungsi sepenuhnya. Manusia yang berfungsi sepenuhnya biasanya menyadari apa yang mereka lakukan dan mempunyai alasan-alasan sendiri kenapa mereka melakukan hal tersebut. Selanjutnya, kesimpulan. Roger mendeskripsikan the slave atau slave structure sebagai sebuah konstruk yang menunjukkan bagaimana setiap individu melihat dirinya sendiri. Slave ini dibagi menjadi dua, yaitu real slave dan ideal slave. Real slave adalah keadaan dan individu saat ini, sementara ideal slave adalah keadaan diri individu yang ingin dilihat oleh individu itu sendiri atau apa yang ingin dicapai oleh individu tersebut. Bila seseorang antara slave konteksnya dengan organisme mengalami keterpaduan, maka hubungan itu dapat kongruent atau cocok. Tapi, bila sebaliknya maka disebut dengan inkongruent atau tidak cocok, yang bisa menyebabkan orang mengalami sakit mental seperti merasa terancam, cemas, depresif, dan berpikir kaku serta picik. Roger juga mengabaikan aspek-aspek tidak sadar dalam tingkah laku manusia karena ia lebih melihat pada pengalaman masa sekarang dan masa depan, bukannya pada masa lampau yang biasanya penuh dengan pengalaman traumatik yang menyebabkan seseorang mengalami suatu penyakit psikologis.